Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semuanya yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada semester ini kita akan melakukan perkuliahan secara online karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19 ini memang masih tinggi rate-nya ya. Jadi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan kalaupun secara online tidak bisa mengurangi semangat kita untuk tetap terus menuntut ilmu dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas minimalnya ada 6 kategori pembahasan. Jadi pertemuan pertama ini adalah pertemuan pembuka di dalam perkuliahan pemrograman 3, khususnya pembahasan tentang dasar-dasar dari pemrograman Java. Jadi setidaknya ada 6 submateri atau 6 subkategori materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah tentang identifier, yang kedua adalah tentang tipe data, yang selanjutnya adalah tentang variabel, kemudian yang keempat tentang operator. Namun di dalam operator tersebut juga ada berbagai macam pembagiannya, di antaranya adalah ada operator penugasan, ada operator aritmetik atau matematika, kemudian ada juga operator relasional, kemudian operator logika, kemudian operator majemuk, kemudian ada juga increment dan decrement atau penambahan secara satu satuan dan pengurangan satu satuan. Kemudian ada juga yang kelima adalah pembahasan tentang struktur dari kondisi, yang mana struktur kondisi ini tuh terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah penggunaan fungsi struktur kondisi if, yang kedua menggunakan switch gitu ya. Yang terakhir adalah di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang struktur dari perulangan. Yang mana dalam struktur perulangan ini kita akan membahas minimalnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah menggunakan fungsi for, yang kedua adalah fungsi while do, dan yang terakhir adalah fungsi dari do while. Nah, oke, kita lanjutkan kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang identifier. Identifier di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sudah sering mendengar tentang identifier atau identifikasi gitu ya, pengidentifikasi. Pengidentifikasian ini adalah sebagai perwakilan dari suatu benda gitu ya. Jadi segala sesuatu di dalam bahasa pemrograman tersebut kita ibaratnya bisa memberikan sebuah identifier terhadap sesuatu di dalam bahasa pemrograman. Secara teorinya, identifier merupakan nama yang diciptakan oleh pemrogram dan digunakan di dalam program untuk menamai kelas, variabel, atau metode. Nah, jadi identifier ini sebenarnya digunakan untuk berbagai macam bentuk gitu ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan adalah tentang kelas, variabel, atau metode. Namun pada pertemuan kali ini mungkin saya akan lebih fokus terhadap poin yang kedua, yaitu tentang variabel. Kenapa tentang variabel terlebih dahulu? Karena di dalam pertemuan pertama ini kita akan lebih menjurus pembahasannya kepada variabel, gitu ya. Di dalam di dalam bahasa pemrograman, mungkin teman-teman sudah sering mendengar yang disebut dengan yang namanya variabel. Variabel ini adalah sebagai apa ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman bisa menganalogikannya sebagai suatu wadah atau tempat. Atau mungkin teman-teman kalau pergi keluar rumah, teman-teman bisa melihat sebuah pot bunga, mungkin yang di dalamnya itu ada berbagai macam isinya, ada bunganya, ada batunya, mungkin ada tanah, ada rumput, dan lain-lain gitu ya. Terlepas dari isi semua tersebut, kita ibaratkan variabel tersebut adalah sebuah pot, yang mana sebuah pot tersebut dapat menampung berbagai macam isian data. Nah, terlepas nanti mungkin dari array satu dimensi atau dua dimensi gitu ya. Tetapi variabel tersebut kita dapat ibaratkan dengan sebuah pot bunga di dalam pekarangan rumah gitu ya. Tentunya di dalam membuat sebuah variabel tersebut ada berbagai macam aturan atau beberapa hal yang penting teman-teman perhatikan di dalam membuat sebuah variabel. Perhatian yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, tidak ada batasan panjang. Jadi di dalam variabel tersebut dan di dalam penamaan variabel, teman-teman itu tidak ada batasan panjang. Akan tetapi teman-teman pun harus berpikir,
seberapa panjang atau seberapa pendek dalam melakukan penamaan sebuah variabel di dalam program yang teman-teman buat. Ya, jangan terlalu panjang ataupun jangan terlalu pendek. Oke, saya kasih contoh untuk penamaan dari sebuah variabel. Misalnya di sini latihan PEM 3, ya. Latihan PEM 3. Di dalam penamaan, misalnya saya tulis dulu di sini ya, public class misalnya sampel. Sorry, di sini ada lat PEM 3. Kemudian di sini ada yang namanya public static void main. Di sini string. Kemudian sambil contoh, di dalam penamaan misalnya di dalam tabel mahasiswa terdapat sebuah variabel yang bernama npm. Misalnya string, saya akan gunakannya sebagai nama variabelnya itu sebagai nama mahasiswa. Misalnya nama nama lengkap mahasiswa. Teman-teman dalam melakukan penamaan variabel boleh sepanjang ini. Bahkan kalau bisa perlu ya silakan sebutkan mungkin nama universitas dan lain-lain. Misalnya Unindra. Ya, ini tidak menjadi persoalan dan tidak akan error di dalam bahasa pemrograman yang teman-teman buat. Akan tetapi kan tidak enak juga kelihatannya kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan panjang atau pendeknya dalam sebuah penamaan variabel. Sehingga itu perlu menjadi perhatian buat teman-teman walaupun memang tidak ada batasan panjang dalam penamaan sebuah variabel. Jadi misalnya cukup misalnya dengan nm mahasiswa. Ya, atau mungkin nm lengkap. Ya. Yang paling penting singkat dan itu dapat dipahami oleh bagi programmer. Karena ini kan tidak akan ditampilkan di bagian user. Ini adalah bagian dari ranahnya programmer. Jadi teman-teman buat sesimpel mungkin akan tetapi mudah untuk diingat dan mudah untuk dipahami tujuannya variabel ini buat apa. Nah, ini adalah contoh sederhananya dari poin pertama bahwasanya nama variabel tersebut tidak ada batasan panjang. Oke, yang kedua adalah identifier diawali dengan huruf atau underscore atau mungkin atau tanda. Nah, ini penting buat teman-teman ya, bahwasanya dalam sebuah penamaan identifier, khususnya tentang variabel tersebut, teman-teman boleh menggunakan underscore, diawali dengan underscore, atau mungkin tanda dolar dalam bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Untuk selebihnya, dapat menggunakan karakter apapun kecuali karakter yang digunakan sebagai operator pada Java. Misalnya, plus, min, kali, bagi, dan seterusnya. Itu adalah karakter-karakter khusus atau spesial karakter di dalam pemrograman Java. Itu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya identifier diawali dengan underscore. Jadi teman-teman boleh, misalnya di sini nama MHS, itu boleh. Yang paling penting adalah tidak memasukkan spesial karakter di dalam penamaan variabel. Misalnya underscore nama bintang MHS itu nggak boleh karena itu pasti ada tanda merah nanti pasti error di sini. Di sini tuh nanti pasti ada tanda merah dan menunjukkan adanya error gitu ya. Sehingga dengan tanda bintang ini itu teman-teman tidak bisa melakukan penamaan sebuah variabel dengan menggunakan tanda spesial karakter atau karakter tertentu. Nah, ini adalah contoh dari penamaan sebuah variabel. Jadi jangan sampai teman-teman itu memasukkan sebuah spesial karakter di dalam nama variabel. Nah, itu adalah maksud dari poin kedua. Selanjutnya, bukan merupakan keywords yang dikenal oleh Java. Keywords itu apa? Contohnya adalah ini. Keywords di dalam Java itu contohnya adalah public. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan string misalnya string public. Itu nggak boleh. Kenapa? Kata public ini adalah sebagai kata kunci dalam Java. Atau mungkin string class. Itu pun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kata kelas tersebut adalah bagian dari keywords di dalam Java. Jadi aturan yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan keywords atau kata kunci yang sudah terdapat dalam bahasa Java. Selanjutnya, huruf kapital dan huruf kecil diperlakukan berbeda atau case sensitive. Nah, contohnya seperti apa? Saya berikan contoh. Bahwasanya nama variabel tersebut adalah case sensitive. Misalnya seperti ini. Saya memiliki nama MHS, string nama MHS. Itu akan berbeda dengan penyebutan MHS. Itu pasti berbeda. Kenapa? Padahal penyebutannya sama, gitu ya.
atau mungkin di sini biar lebih enak lah, nama MHS. Nama mahasiswa. Di sini pun ada nama MHS. Ini berbeda perlakuannya. Kenapa? Di dalam string pertama, kata nama tersebut adalah semuanya non-kapital. Sementara di string kedua, namanya adalah huruf kapital. Jadi ini dianggap sebagai variabel yang berbeda, kalaupun penyebutannya sama. Jadi begitu ya, maksud dari poin yang terakhir dari bagaimana aturan dalam pembuatan identifier. Oke, kita ke selanjutnya, adalah tipe data. Di dalam Java, teman-teman harus memahami bahwasanya dalam pembuatan sebuah variabel tersebut itu terbagi menjadi ke dalam beberapa bagian tipe data. Secara mendasar, di dalam Java tersebut memiliki 8 tipe yang primitif atau tipe data dasar. 8 tipe data tersebut kebagi lagi menjadi 4 bagian kategori. Pertama adalah ada dari kategori yang untuk integer, yang kedua adalah adanya floating point, yang ketiga ada karakter, yang keempat ada boolean. Gitu ya. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Kategori yang pertama adalah integer, merupakan tipe data bilangan bulat yang terdiri atas byte, short, int, dan long. Dan ingat teman-teman, byte dengan bit itu pasti berbeda. Adalah suatu kata yang berbeda. Byte di sini adalah dia memiliki ukurannya adalah sekitar 8 bit, gitu ya. 8 bit gitu ya. Jadi teman-teman akan berbeda juga dengan short, ada berbeda juga dengan integer, berbeda juga dengan tipe data yang long. Yang jelas masing-masing memiliki fungsi yang sama sebenarnya, cuma memiliki beda ukuran dari penyimpanan. Nah, tujuan utama dari integer tersebut adalah menyimpan data yang bentuknya bilangan bulat, bukan pecahan. Jadi yang disimpan ke dalam bentuk integer ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Dan seterusnya dengan tidak menyertakan misalnya 1,4, 1,3. Kalaupun toh nanti dipaksa menginputkan data 1, sekian, maka di dalam komanya tersebut tidak akan disertakan penyimpanannya, hanya disertakan kata bilangan bulatnya saja. Jadi begitu ya, kalau untuk bilangan bulat. Kalau yang kedua, floating point. Floating point ini adalah merupakan untuk penyimpanan data baik integer maupun baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman akan membuat sebuah program, gitu ya, yang mana program tersebut menyimpan berbagai macam angka, nilai, gitu ya, lebih baik menggunakan yang floating point. Terlepas dari mungkin itu fungsinya buat apa. Gitu ya. Yang jelas, kalau floating point itu lebih aman. Kenapa? Dapat menyimpan yang bilangan bulat, dapat juga menyimpan bilangan yang pecahan. Terus apa jenisnya yang floating point? Ada dua, ada float juga ada double. Gitu ya. Itu memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda. Kalau double itu bisa lebih banyak, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah karakter mewakili simbol dari sebuah karakter dari char. Char ini adalah teknik penyimpanan untuk menyimpan sebuah data yang bentuknya karakter, gitu ya. Jadi ada beberapa contoh nanti yang akan kami sampaikan mengenai contoh dari karakter. Yang terakhir adalah tipe data kategori boolean. Boolean ini merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai true atau false, artinya hidup atau mati, atau mungkin kalau dalam sebuah angka kita sebut dengan yang nilai 1 atau 0. 1 untuk true, 0 untuk false, 1 untuk hidup, 0 untuk mati. Jadi ini boolean tersebut hanya memiliki dua isian data. Yang pertama adalah 1 atau 0 atau lebih kita kenal dengan true and false. Nah, ini adalah mengenai dari tipe data. Oke, selanjutnya, selanjutnya adalah tentang variabel. Variabel ini adalah salah satu contoh dari implementasi dari identifier. Variabel tersebut itu apa maksudnya? Variabel merupakan lokasi penyimpanan yang ada di memori, digunakan untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai tersebut bisa diubah. Nah, seperti berhubungan dengan nilai pot tadi, di dalam pot tersebut ada berbagai macam data. Khususnya mungkin kita ibaratkan kalau pot dan isinya banyak, berarti itu diibaratkan sebagai sebuah data yang array tipenya. Tetapi bisa juga pot itu hanya memiliki satu data, misalnya gitu ya. Jadi kita anggap sebagai sebuah variabel. Isinya itu bisa berubah-berubah sesuai dengan kepentingan masing-masing gitu ya. Dan itu tidak tetap isinya itu, gitu ya. Jadi dapat berubah. Terus deklarasi variabel pada Java adalah dengan cara menuliskan tipe data terlebih dahulu, kemudian nama variabel. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Saya akan bikin contoh. Dalam pembuatan variabel,
teman-teman tuh yang pertama adalah menuliskan tipe datanya. Selanjutnya adalah menuliskan nama variabelnya. Nama variabelnya. Contoh realnya seperti apa? Misalnya string nama MHS. Ini adalah contoh. String ini adalah tipe data. String yang ini adalah tipe data. Tipe data. Yang ini ya, tipe data. Sementara kalau mahasiswa, nama mahasiswa adalah nama dari nama variabelnya. Nama variabelnya. Terus contoh lain, kalau misalnya tipe datanya adalah bentuknya, misalnya untuk integer angka 1. Maka integer di sini adalah sebagai tipe data. Angka 1 adalah sebagai nama variabelnya. Gitu ya. Itu adalah contoh dari penamaan sebuah variabel. Jadi teman-teman bisa membuat nama variabel apapun. Misalnya seperti ini angka 1 gitu ya. Angka 2, angka 3. Ini adalah bentuknya berarti angka 1, angka 2, angka 3 tersebut berarti tipenya adalah integer. Jadi teman-teman itu bisa menggabungkan bisa menggabungkan nama yang tipenya sama disekaligus,kan. Seperti ini contohnya. Saya akan membuat sebuah data dengan tipe integer, misalnya itu ya banyak, gitu, seperti ini ya. Ada angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya, silahkan. Sebanyak apapun teman-teman silahkan bisa membuat tipe data dalam bentuk yang sama dan disekaligus,kan. Di satu-satu pun bisa, gitu ya. Tetapi itu bergantung dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, ini adalah contoh untuk memberikan atau mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi, untuk membedakan sebuah variabel adalah dengan dua cara. Yang pertama menuliskan tipe datanya, yang kedua adalah menuliskan nama variabelnya. Nah, ini adalah tentang variabel. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan tentang operator. Operator penugasan. Contohnya adalah integer angka sama dengan 23. Yang dimaksud dengan penugasan di sini, kita lebih mengenal dengan yang namanya sama dengan. Gitu ya. Operator penugasan. Operator penugasan. Ya, operator penugasan. Contohnya seperti apa? Misalnya integer. Angka 1 sama dengan 23. Gitu ya. Angka ini, angka 1, ini adalah tipe data. Yang ini adalah nama variabel. Dan yang sama dengan ini adalah kita sebut dengan yang namanya operator penugasan. Jadi ada sebuah tugas terhadap angka 1 bernilai 23. Gitu ya. Ini adalah tipe data, seperti cara penulisan variabel tadi. Yang kedua ini adalah nama variabelnya. Yang ini adalah operator penugasan. Dan yang terakhir ini angka ini adalah nilai dari nilai dari variabel tersebut untuk yang tipe integer. Ya, jadi nilainya dari angka 1 adalah 23. Itu seolah-olah sistem ini memberikan tugas kepada angka 1 senilai 23. Nah, ini adalah contoh dari pemberian nilai atau memberikan tugas terhadap angka 1 dengan nilai 23. Nah, ini adalah contoh dari operator penugasan. Yang kedua adalah operator matematika. Operator matematika ini kita lebih banyak mengenal, kayaknya tentang operator matematika ya. Kita mungkin dalam keseharian sudah sangat sering menggunakan operator ini dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali mungkin yang tentang modulus, yang ini nih. Yang ini mungkin teman-teman sangat jarang menggunakannya, tetapi ini dapat digunakan dalam bahasa pemrograman. Nanti saya akan jelaskan fungsinya buat apa. Ya. Operator matematika atau yang lebih kita kenal juga dengan operator aritmetik, yang pertama adalah penjumlahan atau tanda plus. Tanda plus di sini adalah operator penugasan untuk operator matematika untuk penambahan dua buah angka. Misalnya A ditambah B, B ditambah C, C ditambah D, dan lain-lain. Contoh di sini adalah 2 ditambah 3. Ya, 2 ditambah 3. Operator ini adalah tanda plus. Hasilnya adalah 5. Gitu ya. Ini adalah operator matematika. Yang kedua adalah operator pengurangan. Jadi operator pengurangan itu untuk mengurangi angka pertama oleh angka yang kedua. Misalnya 3 dikurangi oleh angka yang kedua adalah 2. Misalnya jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Yang ketiga adalah perkalian. Itu perkalian tersebut digunakan untuk mengalihkan dua buah angka. Misalnya A dikali B, B dikali C, dan lain-lain. Kalau contoh di sini adalah 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 6. Ya. Yang selanjutnya adalah pembagian atau pembagian dua buah angka.
Jadi angka pertama dibagi dengan angka kedua. Misal contohnya adalah di sini contohnya adalah 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, yang terakhir adalah operator matematika untuk modulus atau sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi di sini adalah untuk mengetahui sisa dari hasil pembagian sebuah angka kedua. Misalnya di sini ada 5 dibagi 2, gitu kan ya, maka sisanya adalah 1. Kenapa? Karena dari angka 5 tersebut gitu ya, dari angka 5 tersebut, kalau kita dibagi 2 secara rata, misalnya 5 kan 2, 4, maka sisanya adalah 1. Gitu ya di sini ya. Nah, di sini adalah hasilnya dari modulus tersebut adalah 1, kalau 5 modulus 2. Terus apa kegunaannya buat modulus? Nah, nanti teman-teman kalau sudah sering menggunakan bahasa pemrograman gitu ya, ini pasti akan digunakan. Gitu ya, dapat digunakan juga. Oke, selanjutnya adalah tentang operator relasional. Operator relasional tersebut adalah untuk membandingkan, ingat ya, untuk membandingkan dua buah angka. Operator yang pertama adalah sama dengan. Sama dengan di sini adalah penulisannya dengan dua kali angka sama, dua kali penulisan tanda sama dengan. Misalnya begini. Jadi tanda sama dengan tersebut adalah untuk membandingkan dua buah angka, bahwasanya jikalau angka tersebut sama, maka kondisinya tersebut memenuhi kondisinya. Misalnya begini. Di dalam bahasa pemrograman biasanya, oke. Misalnya begini. Saya punya angka 1 integer, angka 2. Saya di sini biar nggak terlalu banyak ya. Di sini A, di sini B, di sini B. Di sini 24. Gitu ya. 24. Maka di sini saya bisa menggunakan di sini if misalnya A sama dengan B. Gitu ya. Maka kalau ada operator di sini ada operator relasional ini, maka ini berarti bahwasanya dari skrip ini memiliki arti bahwasanya jikalau A sama dengan B, maka jikalau nilai A sama dengan B, maka nilainya adalah true. Jikalau tidak, maka false. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita membandingkan dari nilai ini, A-nya kan 23, B-nya kan 24. Ini kan jikalau sama dengan, maka nilainya pasti false. Kenapa? Nilai A dan nilai B itu tidak sama dengan. Gitu ya. Tidak sama. Berarti gitu ya. Berarti di sini akan dilewati. Statement di sini, karena tidak memenuhi syarat dari operator sama dengan ini, maka akan dilewati dan akan melakukan ke fungsi kondisi yang selanjutnya. Ini adalah contoh dari operator sama dengan. Yang kedua adalah dari operator tidak sama dengan. Artinya, jikalau tidak sama dengan, gitu ya. Maka kalau misalnya begini, kalau di dalam contoh ini misalnya ada A tidak sama dengan B, kita bandingkan secara realnya, apakah ini benar atau tidak, bahwasanya A itu tidak sama dengan B. Karena dari nilai A adalah 23 dan B adalah 24, dan itu benar bahwasanya A tersebut tidak sama dengan B atau 23 tersebut tidak sama dengan 24, maka nilainya adalah pasti true. Gitu di sini ya. Nilainya pasti true. Dan statement ini akan dijalankan. Akan dijalankan. Kenapa? Karena nilainya bersifat true. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan untuk operator tidak sama dengan. Selanjutnya, lebih besar dari. Kalau lebih besar dari, berarti fungsinya seperti ini. Lebih besar. Ya, coba kita lihat. Nilai A adalah 23, nilai B adalah 24. Benar tidak bahwasanya A itu lebih besar dari B? Misalkan gitu ya. Itu kan berarti salah. Nilainya salah. Gitu ya. Maka statement di dalam kelompok ini akan dilewati. Jadi statement yang di sini ini, statement yang ini nih akan dilewati. Kenapa? Karena nilainya tidak memenuhi syarat bahwasanya A itu lebih dari B. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan lebih dari. Kemudian kurang dari. Kalau kurang dari, nah ini menunjukkan bahwasanya jikalau A itu kurang dari B, maka nilainya harus kita dicek apa gitu ya. Kalau melihat dari realnya, nilai A adalah 23 dan B adalah 24, maka ini nilainya true. Kenapa? Nilai A itu kurang dari 24. Ini betul gitu ya. Maka statement ini akan dijalankan. Kenapa? Karena nilai A tersebut kurang dari nilai B.
Selanjutnya, lebih dari atau sama dengan. Kalau lebih dari atau sama dengan, berarti ini itu menunjukkan ada dua kondisi. Lebih dari atau sama dengan. Kita cek. A adalah 23, B adalah 24. Lebih tidak? Tidak. Berarti nilainya false. Sekarang pertanyaan yang kedua. Sama enggak antara A dengan B? False juga. Maka statement yang di sini tidak akan dijalankan. Ya. Nah, coba kalau kita balik. Di sini kurang dari sama dengan. Pertanyaan pertama, apakah A tersebut kurang dari B? Memenuhi tidak? 23 kurang dari 24. Betul. Ya, betul, 24. Pertanyaan kedua, ini sudah memenuhi syarat sebenarnya nih ya. Jadi nanti akan dijalankan statement ini. Ya. Statement yang kedua, apakah nilai A itu sama dengan B? Tidak, false. Tetapi salah satu syaratnya kan terpenuhi. Lebih kurang dari atau gitu ya, atau sama dengan. Karena salah satunya terpenuhi, maka statement yang di sini akan dijalankan. Ya, kan terpenuhi salah satunya, itu kurang dari atau sama dengan. Ini adalah contoh dari penggunaan operator perbandingan gitu ya untuk dua buah bilangan atau operator relasional. Nah, selanjutnya adalah tentang operator boolean. Logika gitu ya. Ada operator dan, ada juga operator or atau misalnya atau gitu ya, logika atau logika XOR gitu ya, atau logika NOT. Ini pun dapat digunakan seperti halnya yang tadi. Misalnya AND gitu ya. Kalau AND misalnya teman-teman dapat menggunakannya di sini. Kalau di dalam bahasa pemrograman biasanya menggunakannya penggunaan di dalam query gitu ya. Misalnya sambil contoh sederhana ya di dalam query seperti ini ya. Kalau kita kembali ke contoh, misal di sini ya, untuk pembuatan misalnya untuk yang apa namanya, untuk yang logika N. Sambil contoh salah satu saja ya di sini N misalnya. Kalau misalnya kita akan membandingkan misalnya A dan B. Misalnya A dan B. A dan B lebih dari sama dengan 10, misalnya gitu ya. Ini pada kondisi ini maka akan membandingkan apakah nilai A dan B ini lebih dari 10 atau tidak. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk contoh salah satu penggunaan operator logika AND, gitu ya. Di sini kalau misalnya ini true, kita lihat faktanya. Apakah A dan B itu lebih dari 10? Maka nilainya adalah true. Gitu ya. Nilainya adalah true, maka statement ini akan dijalankan. Kecuali kalau misalnya apakah A dan B ini itu kurang dari 10, maka nilainya adalah pasti false. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan logika dari logika boolean. Gitu ya. Nah, kemudian ada operator, selanjutnya adalah tentang operator majemuk. Operator majemuk ini saya akan lebih percepat ya, karena mungkin dia sudah lama ini untuk video pertama. Jadi operator majemuk itu contohnya misalnya ada beberapa bagian. Misalnya ada operator plus sama dengan, atau min sama dengan, atau kali sama dengan, atau bagi sama dengan, atau modulus sama dengan. Ini mirip sebenarnya dengan operator penambahan ditambah dengan operator itu sendiri. Misalnya begini. Dalam penggunaan fungsi for, di dalam penggunaan misalnya ada operator penambahan seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ada integer C plus sama dengan A. Seperti itu ya. Ini contohnya ada integer C, misalnya di sini ya. C sama dengan, C plus sama dengan 1. Ya. Oke, kita kembali untuk contoh dari dari fungsi dari operator dari operator majemuk gitu ya. Saya akan berikan contoh seperti ini. Misalnya saya akan memberikan contoh untuk integer D misalnya sama dengan 0. Saya akan berikan nilai defaultnya. Defaultnya itu adalah 0. Ya, maka nanti nilai ini akan berubah sesuai dengan penambahan secara majemuk. Misalnya ada D sama dengan tambah sama dengan 5 gitu ya, misalnya itu ya. Saya di sini biar nggak terlalu banyak, saya kasih batasan maksimalnya 2 kali pengulangan. Ini sebenarnya sebenarnya sama artinya dengan D sama dengan D ditambah 5 dan terus menerus secara berulang sesuai dengan banyaknya fungsi for di sini. Itu ya. Sambil contoh di sini nanti saya akan tampilkan sistem
misal di sini out print, misalnya hasil hasil di sini plus D, misalnya gitu ya. Kita akan lihat compile. Maka kalau saya akan compile, misalnya dari sini, ya. Nah, maka hasilnya, kita akan lihat dulu hasilnya. Oke, hasilnya adalah 10. Ya. Kenapa 10? Karena kan ada 2 kali pengulangan, D plus sama dengan ditambah ditambah 5. Jadi D sama dengan D plus 5. D awalnya adalah 0. 0, 0 ditambah 5. Pada loop pertama adalah 0 sama dengan 0 ditambah 5. Pada loop kedua menjadi 5 sama dengan 5 ditambah 5. Ya, itu sama dengan seperti itu pada loop kedua. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, ini adalah salah satu contoh saja untuk operator majemuk yang sifatnya penambahan. Kalau pengurangan bagaimana? Secara teorinya sama, logikanya sama gitu ya. Tinggal lakukan pengurangan. Perkalian pun sama. Dan pembagian pun itu sama. Tinggal hanya bagaimana cara logika kita dan kepentingannya itu untuk apa. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana cara untuk implementasi dari penggunaan operator majemuk. Nah, selanjutnya adalah operator increment dan decrement. Operator ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suatu nilai integer sebanyak satu satuan. Jadi kalau yang plus-plus itu artinya akan meningkatkan satu tingkatan senilai satu satuan. Begitu kalau min-min, pengurangan dengan nilai satu. Ya, contohnya seperti ini. Tadi saya sudah contohkan dalam menggunakan fungsi for C++. Ini artinya akan melakukan penambahan senilai satu tingkatan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada di sini sistem out, misalnya print, di sini learn, kemudian urutan, urutan sama dengan plus di sini C. Misalnya begitu ya. Saya akan lihat, misal di sini saya akan compile. Di sini tidak ada error ya. Maka kita cek hasilnya seperti apa. Makanya akan ada urutan pengulangan sebanyak 2 kali yang dimulai dari angka 0 sampai dengan pengulangan sebanyak 2 kali, gitu ya. Sebanyak 2 kali, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan increment. Kalau decrement seperti apa? Kalau decrement itu kebalikannya, pengurangannya berarti. Nah, di sini pengurangannya. Makanya pengurangannya di sini pun harus dibalik juga, gitu ya. Misalnya di sini C sama dengan 10, misalnya gitu ya. C sama dengan 5, ambil contoh sedikit saja. C lebih dari 0. Misalnya begitu. Compile, kita contoh di sini, kemudian kita jalankan. Ya. Maka ada urutan mulai dari besar sampai kepada yang terkecil. Gitu ya. Mulai dari 5, artinya mulai dari 5, sampai urutan kecil lebih dari 0. Bukan lebih dari sama dengan 0, tetapi lebih dari 0. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari increment dan decrement. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari increment dan decrement. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur kondisi. Fungsi if, pertama adalah fungsi if ya. Ini bisa fungsi if tunggal, ada juga fungsi if bercabang. Artinya ada if di dalam if gitu ya. Kalau fungsi sederhana, misalnya seperti ini ya. Saya ambil contoh seperti ini. If tunggal dulu deh, misalnya gitu ya. Saya memiliki pengulangan sebanyak 5 kali. Misalnya lebih dari kurang dari 10. Artinya ini akan ada pengulangan sebanyak 10 kali. Ya, 10 kali. Saya akan menggunakan fungsi if. Saya fungsi if misalnya C sama dengan 7. Maka di sini saya akan tampilkan, misalnya jikalau pada kondisi C sama dengan 7, maka saya akan tampilkan system out, misalnya print nilai 7 sama dengan 7. Misalnya gitu ya. Nilai sama dengan nilai C sama dengan 7. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, sehingga jikalau pada saat kondisi pengulangannya dan C-nya bernilai 7, maka akan ditampilkan nilai yang ini. Yang ini akan ditampilkan. Jikalau pada saat kondisinya sama dengan 7. Kita ambil contoh. Di sini saya akan ambil contoh misalnya ini belum di ini ya. Compile dulu, kemudian saya coba running ya.
Maka pada kondisi 7, maka C sama dengan 7. Ini adalah salah satu contoh penggunaan untuk fungsi if tunggal. Gitu ya. Jadi, jikalau C sama dengan 7, maka tampilkan ini, gitu ya. Kalau misalnya ada penambahan pengecualian, di sini tinggal tambahkan aja else, gitu ya. Nah, maka di sini kita harus membuat lagi sebuah statement di sini. Kira-kira apa jikalau C-nya bukan sama dengan 7. Nah, gitu ya. Misalnya nilai C tidak sama dengan 7. Maka ini akan dilakukan pengurangan secara terus-menerus gitu ya. Selama kondisinya tidak sama dengan 7. Contohnya seperti apa? Begini hasilnya. Ya. Nah, ini pada saat kondisi 7, sorry, ini kurang pas ya biar nggak ada jelek ya. Di sini pakai fungsi len juga. Oke, fungsi len juga ya. Nah, sehingga pada saat di sini kita jalankan nilai C tidak sama dengan 7 tidak sama dengan 7. Kenapa? Karena nilainya di sini adalah nilainya 1. Di sini nilainya itu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini 0 nilainya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini adalah nilai yang ketujuh gitu ya. Kalau kita mau tampilkan misalnya nilainya seperti ini. Nah, nilai C di sini plus dengan C. Nah, sini C plus misalnya di sini tidak sama dengan 7. Oke, misalnya seperti ini ya. Saya compile. Oke, hasilnya seperti apa kita lihat. Nah, di sini. Nilai, ini nilai C belum menampil ya. Nilai C tidak sama dengan 7, nilai C tidak sama dengan 7. Ini harusnya nampil ya, sistem out print C. Oh, sorry. Ini harusnya salah ya. Ini harusnya yang ini di sini. Kita kebalik ya. Ini harusnya di sini. Nah, ini adalah yang kita delete nilai C sama dengan 7. Nah, itu ya. Kita jalankan. Nah, kalau kita di sini membuat query-nya, nah, nilai C sama dengan 0 tidak sama dengan 7. Nah, nilai C sama dengan 7. Jadi inilah hasilnya. Inilah penggunaan fungsi if dan else gitu ya. Kalau nanti suatu saat nanti kita akan belajar lagi menggunakan fungsi if bercabang. Di sini akan menggunakan fungsi if lagi di sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan menggunakan fungsi if lagi. Boleh bercabang lagi di dalam, gitu ya. Misalnya begini. Nanti teman-teman di pembahasan selanjutnya mungkin kalau ada kita akan membahas if di dalam if. Jadi itu artinya adalah if bersarang. Nah, ini tapi saat ini kita akan belum belajar dulu ke sana, kita akan menggunakan fungsi if yang sederhana terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari penggunaan fungsi switch. Sebenarnya fungsi switch itu mirip dengan penggunaan fungsi if karena ini adalah sama-sama untuk fungsi kondisi. Cuman mungkin ada perbedaan dari cara penulisannya. Misalnya seperti ini. Kalau menggunakan fungsi switch gitu ya, nilai switch-nya itu sudah diketahui terlebih dahulu. Misalnya di sini ya. Kalau dari contoh di sini kan ada ya. Nah, misalnya begini ya. Nah, ini kan ada nih. Misalnya bulan. Nah, ini adalah bulan sama dengan 7. Coba kita cek di sini. Kita tentukan dulu di sini misalnya integer bulan sama dengan 3. Bulan sama dengan 3. Maka di sini akan ada pilihan switch misalnya di sini switch bulan gitu ya. Kemudian baru di sini ada kurung buka kurung tutup, di sini ada K1 misalnya gitu ya. K1.2 sini sistem out print misalnya di sini Januari misalnya begitu ya. Januari kita membuat pada saat kondisi yang kedua di sini dan seterusnya. Di sini misalnya 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, misalnya gitu ya. Ini kondisi kelima. Jadi artinya sistem ini akan melacak misalnya nilai ini. Ada nggak di sini yang sama nilai bulannya? Yang dibandingkan adalah nilai isi dari variabel mana? Variabel ini. Ya, variabel ini. Itu artinya apa? Kalau misal di sini diganti bukan bulan, misal di sini hari, tidak, sini hari, maka di sini pun harus hari, di sini pun. Gitu ya. Ini adalah salah satu teknik dari pembuatan variabel dan penyamaan deklarasi variabel. Jadi kita akan lihat nilai bulan tersebut pada kondisi berapa. Ini kan 3 nilainya. Maka di sini pun akan mencari dia case-nya case 3. Gitu ya. Itu adalah salah satu contoh penggunaan dari
fungsi switch. Maka di sini misalnya ada Februari, di sini Maret, misalnya gitu ya. Maret, kemudian April, misalnya di sini Mei. Coba kita jalankan di sini. Misalnya compile, kita coba jalankan, hasilnya adalah akan bulan, ini fungsi ini kurang tepat ya. Misalnya bulan sama dengan Februari, case 1, sini harus pakai break ya. Sorry, saya lupa di sini pakai break ya, biar ini berhenti. Break gitu ya. Di sini break, break gitu ya. Ya nanti pada saat ada compile dia akan berhenti jikalau sudah menemukan kondisinya. Maret gitu ya. Itu adalah salah satu contoh penggunaan fungsi case. Kenapa Maret? Hasilnya adalah didapat dari sini. Nilainya sama dengan 3. Case 3. Hasilnya adalah bulan Maret. Nah, inilah contoh dari penggunaan fungsi dari switch. Fungsinya sama dengan penggunaan fungsi if. Nah, inilah salah satu contoh penggunaan dari struktur kondisi. Nah, sekarang adalah struktur dari perulangan. Struktur perulangan ada 3 dasar, saudaranya. Ada fungsi while, ada fungsi do, ada fungsi for. Fungsi for kita sudah sering menggunakannya tadi dalam beberapa contoh yang kita gunakan fungsi for. Misalnya di sini ada for ya integer, misalnya a sama dengan 0, kemudian a kurang dari 10, misalnya gitu ya. Kemudian a plus. Di sini adalah ada penggunaannya di sini. Ya, sistem, misalnya di sini out, kemudian print, learn, kemudian di sini masukkan langsung nilai a. Itu boleh, silahkan. Itu seperti itu kalau menggunakan fungsi for. Kalau fungsi while do bagaimana? Nah, contohnya seperti ini misalnya di sini. Kalau untuk fungsi while do gitu ya. Kalau fungsi while do itu contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ada beberapa contoh penggunaan fungsi dari while do. Contohnya adalah seperti ini. While, kemudian do di sini. Ada do, ada while. Ya. Perbedaannya di mana? Kalau fungsi while, kita menggunakan dulu misalnya ada integer a sama dengan 1. Gitu ya. Ini adalah nilai default-nya atau nilai awal di dalam fungsi for. Kondisinya sama dengan ini. Kalau di dalam fungsi for seperti ini, saya akan bandingkan ya. Nah, fungsi for itu di sini. Ya. Jadi, kalau misalnya misalkan di sini 1, a sama dengan 1, maka ini adalah nilai awal. Nilai awal. Nilai akhirnya mana? Ini nilai akhirnya. Ini sama dengan ini. Penambahannya mana? Ini. Sini fungsi for, di sini fungsi while. Ya. Print out-nya di mana? Di sini print out-nya. Nah, inilah fungsi print out-nya. Di sini ya, dan di sini. Jadi itu adalah kesamaan dari fungsi dari while sama fungsi for. Kalau fungsi panggilan do while itu sebenarnya mirip dengan tadi pada saat pembuatan decrement. Kalau pembuatan decrement kan seperti ini, for decrement. A misalnya min. Di sini A sama dengan 10. Maka A lebih dari 0. Maka kesamaannya dengan di mana dengan fungsi do while di sini. Saya akan sampaikan. Nilai B adalah nilai awalnya, awal dari nilai yang terbesar. Dari sini adalah nilai ini. Nilai terakhirnya adalah nilai lebih dari 0. Begitu ya. Nilai terakhirnya lebih dari 0. Kenapa disebut nilai terakhir? Kenapa? Itu adalah urutannya adalah urutan terakhir dari nilai teratas ke bawah. Kan gitu ya. Nah, ini adalah kesamaannya. A min-minnya di mana? Di sini. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penggunaan fungsi do while dan fungsi for yang decrement. Nah, ini adalah beberapa contoh materi yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini dalam bahasa pemrograman Java. Itu ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa WA ke saya, mungkin di 085 722 980 dan 3008. Ini bisa nanti teman-teman bisa kontak saya ya. Nanti kalau misalnya ada keperluan atau apa, ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa langsung kontak saya di 085 722 980 3008. Saya akan berikan WA atau apa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan langsung kontak ke saya. Silakan, saya akan sangat terbuka untuk menjawab kalau misalnya waktu malam sebelum tidur. Insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin. Kalau tidak mampu, oke kita akan cari sama-sama solusinya. Oke, demikian materi yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya.
dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada kekurangan, silahkan saya akan menerima dengan sangat terbuka, misalnya saran dan komentarnya, dan jikalau misalnya ada yang salah disampaikan, saya pun akan menerima dengan sangat terbuka koreksiannya dari teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam buat keluarga semua di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.